membahagiakan kedua Salah orang satu tua. cara membahagiakan kedua orang tua adalah menikah. Menikah ya, of course. Itulah kapan. The first Oke, time. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siang ini saya lagi ngevlog ketiga kalau nggak salah. Saya bersama dengan salah satu YouTuber Sekolah Kak Utara yang begitu manis menurut Terima kasih. orang ya, menurut orang bukan saya, karena nggak bisa dipuji kalau orang di depannya. Nanti malah tinggi leher katanya. Ya, baik, siang ini saya akan ngobrol-ngobrol edukasi bersama dengan sahabat Erlina Iya. yang siang ini sudah duduk di belakang. Kita harus tetap social distancing. Yes. Nah, sahabat Erlina Iya. yang sudah lama ber-YouTube ya, atau sudah beberapa Tidak, lama? baru sekitar hampir 2 minggu. Baru sekitar hampir 2 minggu. Iya. Iya. Tapi kontennya itu sangat mengedukasi orang banyak. Kemudian viewersnya juga ya lumayan lah. Peningkatannya begitu drastis saya lihat. Iya, mungkin semua itu karena dukungan para kandak-kandak ini. Oh iya. Keseharian Erlina ini apa loh? Kesehariannya? Kesehariannya maksudnya Kegiatan sehari-hari. sehari-hari, karena kegiatan sehari-hari biasanya itu cuma berkantor. Mhm. Tapi kan sekarang lagi musim COVID, Musim ya. musim anggap saja Iya. karena pandemi corona ini. Ya. Saya lupa, mungkin sudah ada 3 minggu saya 3 tidak minggu. pernah ke kantor Kantornya di mana? di dinas perumahan. Dinas Honorer. perumahan. Iya. Oh iya. Yang penting kita mengabdi untuk daerah ya lah pastinya. Of course. Of course. So, tapi sepertinya kita satu alma mater loh. Saya Iya. juga USN yang tempatnya di kampus Mahasiswa. Pangimpang Lasesua, Iya. benar. Tapi jangan salah loh, bahwa kita di Lasesua kuliahnya bukan berarti kita tidak bisa bersaing dengan Oh, kampus-kampus di luar. Yang penting kita mau belajar begitu. Nah, motivasi terbesar Erlina dalam kehidupan apa sih sebenarnya? Selain orang tua lo ini. Dukungan dari teman-teman juga. Mhm. Dan yang paling terpenting itu senior yang Senior. yang selalu turut membantu dalam hal-hal pengembangan edukasi. Yang penting jangan KRS, korban retorika senior. Wah, itu dalam dunia Iya, kampus iya, itu iya. paling sering itu. Iya, banyak itu banyak. Itu apa yang membuat Erlina ini Nah, yang nge-YouTube? termotivasi. Iya. Saya sangat termotivasi oleh Kakanda Ipang Mhm. yang siapa namanya? Kak Ipang? Ipang Channel. Ipang Channel. Pertama-tama Kak Ipang kan selalu promosi YouTube-nya. Iya. Saya sangat termotivasi dengan jumlah subscribernya sangat cepat. Sangat cepat. Sangat. Nah, selama kuliah dulu, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Kenapa nggak ngeplok dari dulu, baru sekarang ngeploknya? Iya, kepikirannya nggak ada pada saat dulu, baru sekarang karena dulu kan terlalu fokus di kuliah. Iya. Woi, terlalu fokus di kuliah. Iya, fokus, bisa dikatakan sangat fokus di Sangat fokus di sangat kuliah. fokus di kuliah. Nah, terus mungkin ada referensi yang bisa diberikan kepada teman-teman. Bagaimana sih menjadi mahasiswa yang baik? Mahasiswa yang baik ya. Ya, apa ya? Gimana? Jadi mahasiswa yang baik itu harus rajin masuk ke kampus? Tidak juga. Tidak juga. Iya, karena mahasiswa yang baik kan otomatis harus lebih rajin menimba ilmu, dan dalam menimba ilmu itu kan tidak mesti dalam dunia kampus saja. Iya. Kita harus Buat kegiatan Iya, edukasi di luar kegiatan daripada edukasi. kampus. Begini kan dari dulu saya kan selalu prioritaskan itu kuliah. Hmm. Meskipun saya masuk dalam beberapa organisasi, tapi kuliah adalah Yang paling prioritas saya. utama. Iya, paling utama. Betul. Jadi emang harus seimbang ya, Iya, itu harus seimbang. antara kegiatan kampus dengan Dengan kegiatan luar kampus. Iya, luar kampus harus seimbang. Harus seimbang. Jangan sampai banyak orang-orang yang kemudian pada saat mereka sibuk dengan dunia Luar organisatoris, mereka lupa dengan dunia pendidikannya sendiri. Sangat banyak dari mereka yang fokus, saking fokusnya itu dunia, bisa dikatakan dunia kampusnya itu ya
dijadikan nomor 2. Menurut Erlina, kira-kira orang-orang seperti itu yang mempengaruhi apa sih? Mungkin mungkin kenyamanannya. Kenyamanan. Iya. Wih, bicara kenyamanan itu susah itu. Saat cocok nyaman jadian deh kalau begitu. Ya beda lagi kalau di Oh, dunia. beda lagi. Oke deh. Baik, itu kan tadi terkait sharing-sharing tentang kampus. Sekarang nih, apa yang membuat Erlina kemudian bisa sampai hari ini tuh masih tetap senyum, ceria? Saya butuh referensi nih. Iya, pertamanya alasan terbesarnya itu orang tua pastinya. Orang tua. Dan keluarga, serta teman-teman yang selalu support. Kan kita kan manusia, pasti Betul. otomatis selalu saja ada problem-problem. Cuman kita harus bagaimana kita harus agar terlihat baik-baik saja. Oke, sekarang kita tidak baik-baik saja saat ini. Anggap saja baik-baik saja. Baik-baik saja. Berarti mindset yang perlu kita perbaiki Yes, ya. of course. Ini kan motivasi terbesarnya dari orang tua. Apa sih hal yang penting bagi Kak Erlina ini terhadap sosok kedua orang tua ini? Hal terpenting, Hal terpenting. ya jelas kalau sebagai seorang anak, hal yang terpenting itu pasti kebahagiaan orang tua dengan cara memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Apa yang belum terwujud sampai hari ini untuk kedua orang tuanya? Apa ya? Ya palingan tidak jauh lagi dari membahagiakan. Kan kalau dalam kategori membahagiakan itu pasti tidak pernah ada fase-fase yang Tidak pernah ada sampai fase yang kemudian kita merasa puas. iya begitu. Dan tidak boleh puas untuk membahagiakan kedua orang Tidak tua. boleh sebenarnya. Hal yang mau Erlina sampaikan kepada orang tua kalau beliau lagi melihat channelnya apa ini? Ayo, Apa ya? Pak, lihat ke kamera tuh, lihat ke kamera. Apa yang mau disampaikan? Apa ya, palingan cuman ingin, pastilah sebagai anak kita pasti mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Alhamdulillah. Yang paling pertama karena sudah melahirkan saya. Saya Of terharu course, ini. ya. Saya terharu ini dengarnya ini. Dan yang paling utama itu dukungan dari orang tua sangat yang paling utama. Karena orang tua saya mungkinlah beda, tapi pasti orang tua selalu begitu ya Kak. Iya. Pasti selalu memberi dukungan kepada anak-anaknya. Tapi dalam hal kategori orang tua saya itu saya bisa yang paling saya banggakan itu orang tua saya selalu menghargai pendapat saya dan selalu apapun yang saya lakukan jika itu baik pasti orang tua selalu support. Wih, itu sangat luar biasa sekali tuh. Yes. Dan saya selalu yakin bahwa tidak ada orang tua yang kemudian mau melihat anaknya tidak berhasil. Jelas. Pasti. Dan saya selalu ingat pesannya orang tua saya bahwa, nak, kalau saya seorang pekerja kebun, usahakan kamu jangan ikuti jejak saya. Kamu harus lebih daripada itu. Mungkin pesan-pesan seperti itu pernah disampaikan oleh orang tuanya Iya pernah. Kak Erlina ini. Iya pernah. Apalagi kan bisa dikatakan bahwa keluarga saya itu kayak apa ya, tidak dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya petani. Oh iya, sama. Sama. Saya juga petani. Pesan yang paling terpentingnya itu biarkan saya habis-habisan untuk pendidikan anaknya. Yang penting otomatis kita sebagai anak juga harus tahu, tidak boleh kayak Melampaui batas. ya melampaui batas dan tidak mengecewakan kedua orang tua pastinya. Iya, benar sekali. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Erlina bahwa kita jangan pernah mengecewakan keduanya. Dan saya masih terpatri dalam diri saya bahwa kita harus menjadi mata dan kaki untuk kedua orang tua kita dalam melihat dunia. Ya, apalagi kan saya adalah anak pertama, jadi otomatis beban yang saya tanggung itu ya kayak anak pertama terus perempuan, otomatis bebannya beda lah dari teman-teman yang lain. Saya juga demikian, anak pertama, dan anak pertama harus menjadi role model bagi adik-adiknya. Ya itulah, disitulah mungkin fase-fase terberatnya. Fase-fase terberat. Kalau menurut saya karena saya pernah alami kebahagiaannya kedua orang tua itu, salah satunya adalah ketika melihat anaknya menyandang gelar sarjana. Iya. Itu
bangga sekali mereka Sangat bangga. ketika kita sudah memakai toga. Kalau saya mau flashback kembali ke belakang, wah itu sedih sekali tuh. Yang paling membahagiakan itu ketika kedua orang tua masih sehat. Alhamdulillah. Semoga ya kedua orang tua kita selalu diberikan Amin. kesehatan oleh Amin. Allah, dan kita juga terhindar dari wabah ini beserta Amin. keluarga, kerabat dan teman-teman. Dan yang paling penting juga, orang yang sebentar sakit harusnya kita support. Iya, bukannya Harusnya. malah Bukan malah dijudge, keluarganya dihindari, tidak. seharusnya Kita berikan support untuk mereka. Semoga yang sakit segera sembuh, dan yang tidak sakit ini tidak sakit-sakitan. Tapi yang saya perhatikan itu Kak, di sini warganya di sini masyarakatnya itu rata-rata kalau kayak baru sakit batuk langsung dijat satu kali. Contohnya saya pernah beberapa kali itu Gitu mungkin ya. sedang flu, pengalaman pribadi nih ya Kak. Iya ya. Mungkin sedang flu, saya mampir di salah satu apotik di daerah sini. Iya. Dia langsung jas saya bilang, ih corona, ih covid, ini. Mungkin bercanda Ya, saja kali, bercanda saja. iya itu. bercanda, tapi kayak gimana ya gitu. Nyesek. Karena dalam situasi seperti ini kan otomatis kayak Tapi itu mungkin hanya ekspresi kewaspadaan yang disampaikan. Dan Tapi bahkan dan saya rasa penduduk Kolaka Utara itu pada umumnya adalah orang-orang yang respect terhadap sesamanya. iya, pasti cuman Iya. mungkin mereka rasa takutnya itu lebih besar daripada kayak apa ya Kak? Daripada gitu deh. Daripada gitu deh. Ya gitu ya. Nah, Erlina ini kan, kalau saya alhamdulillah, ini bukan mau sombong ini ya, bukan mau bermaksud untuk dia. Terkembali tadi ke motivasi kedua orang tua, saya sudah 2 kali wisuda, Iya. dan alhamdulillah saya sudah bisa menjadi mata dan kaki untuk kedua orang tua saya, dan pastinya ini harus diberikan menjadi motivasi dan contoh buat Erlina juga. Iya. Harus melakukan yang lebih daripada itu. Betul. Nah, hal yang paling selalu saya pikirkan bahwa yang terbaik dari yang terbaik yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat kebahagiaan untuk kedua orang tua hari ini saja dulu. Hari ini saja dulu. Hari ini saja. Esok kita pasti akan lakukan hal yang lebih baik. Mulai dari yang hal-hal terkecil. Minta izin ke orang tua, misal keluar rumah. Iya. Itu selalu. Dan setelah keluar rumah pasti yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan kan. Iya. Betul itu Kak, betul. Kalau di rumahnya Erlina bagaimana? Mungkin diajarkan ada budaya-budaya yang mungkin bisa mengedukasi teman-teman. Budaya-budaya dalam hal apa? Mungkin tabe atau mendidik atau seperti apa begitu di rumahnya. Iya. Salah satu tuh yang banyak dikomentar oleh teman-teman saya itu yang ketika berkunjung ke rumah, orang tua saya itu kayak seperti misalnya kalau lagi duduk tidak boleh lewat di depan begitu Kak. Iya. Harus lewat di belakang. Meskipun mungkin tamunya anak kayak lebih muda lah daripada saya, Iya. tapi dia kan tamu. Iya. Ya jelas. Contohnya saya lewat di situ, otomatis saya tidak lewat di depannya, pasti lewat di belakang. Di belakangnya. Itu yang paling pertama. Nah, kalau saya nih, menurut Erlina kira-kira dengan generasi milenial saat ini itu seperti apa? Apakah masih mengingat hal-hal yang seperti itu di rumah, ataukah mungkin sudah berbaur dengan kegiatan sudah kehidupan milenialnya itu sudah berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan di rumah dengan yang dia dapatkan di luar. Menurut saya anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat terpengaruh di lingkungan. Karena tidak jauh lah, saya pelajari dari adik saya sendiri yang baru menginjak remaja. Dia itu lebih cenderung terkena pengaruh lingkungan. Jadi otomatis orang tua saya itu sangat membatasi dalam hal bergaul dengan teman-temannya. Dan alhamdulillah adik saya ya tidak seperti adik saya tidak membanggakan adik saya, cuman bisa dikatakan saya sangat bangga dengan didikan orang tua saya terhadap adik-adik saya. Oke, itu sangat berharga sekali nih pengalaman-pengalaman dari Erlina.
Nah, hal yang Erlina ingin tuju Apa ya? nanti ke depan, harapan-harapan ke depan. Ini terakhir ini, harapan-harapan ke depan. Harapan-harapan ke depan itu contohnya kan kalau kita bicara tentang harapan kan pasti banyak bahkan. Iya, apa harapannya? Harapannya yaitu tidak jauh lagi dari orang tua, selalu orang tua dan Selalu orang tua, membahagiakan kedua orang tua. membahagiakan kedua Salah orang satu tua. cara membahagiakan kedua orang tua adalah menikah. Nah, betul. Itulah kapan Itu adalah cara terakhir. cara terakhir. Nah, menurut saya. Kok gitu? Maksudnya kan di saat kita menikah otomatis menikah kan sudah apanya ya Kak? Apa? Oh, saya baru ingat bahwa perempuan itu adalah beda. titipan, sedangkan laki-laki adalah amanah. Iya betul-betul. Ya Oke. maksud saya seperti itu tadi. Iya, benar. Kenapa dia harus titipan? Karena ketika anaknya sudah menikah seorang perempuan, maka tanggung jawab bukan lagi kepada orang tuanya. Pasti ke Dia bertanggung jawab terhadap suaminya. Beda dengan lelaki. Kalau lelaki telah menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap istrinya. ibunya Iya. Istrinya dan juga. bapaknya, istrinya juga termasuk. Makanya dia amanah. Oh gitu ya. Lebih berat dia mungkin dari segi anu ya Kak. Lebih Tanggung berat jawab. Tanggung Tanggung jawabnya. jawab. Oke, baiklah. Yang jomblo segera menikah. Jangan singgung saya, maksudnya. Pasti kita mau lah menikah. Oke, mungkin sekian saja diskusi obrolan-obrolan kami berdua hari ini. Iya. Semoga bisa beredukasi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kalau ada saran serta komentar, silahkan klik di bawah ini. Dan jangan lupa pastinya like and subscribe serta share channel Erlina TV di sebelah sini. Di Dan- sebelah sini. Dan jangan lupa like and subscribe channel saya, Andi Akbar Herman. Akbar Herman saja ada di bawah sini. Sekian dan terima kasih. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.